Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kuntum azwajan thalathah. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah majelis percikan iman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ada yang nyasar tadi ke sini? Sudah tidak ada ya, alhamdulillah. Berarti rata-rata ini yang sudah kedua, tiga kalinya datang ke sini insyaallah. Kalau yang baru dari jauh, rasanya dijamin pasti nyasar gitu. Ya, minimal sekali dua kali. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu saat ini sudah berada di Masjid Peradaban Percikan Iman. Kita semua di sini insyaallah akan terus menggali ilmu, membekali ilmu untuk keperluan kita sendiri, menjalani sisa hidup ya Bapak Ibu, selama di dunia, dan yang paling penting untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Baik, sebelum nanti materi yang utama disampaikan, seperti biasa ada kajian pembuka. Dan saya mendapat tugas untuk menggali ayat-ayat Al-Quran, ya, tafsir tematis. Yang tadi saya baca itu di surat Al-Waqiah, Bapak Ibu. Silahkan dibuka. Surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Ya. Nah, ada di ayat ke-7. Ayat ke-7. Sudah ya? Baik. Kita bahas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum, dan kalian akan menjadi, ini kalau terjemah perkata ya, azwajan, berpasang-pasangan, arti asal ya. Azwajan di sini, wa kuntum di sini terjemah yang sudah dicantumkan di Al-Mu'asir, kamu juga, nah di sini ya sudah diperingan terjemahnya, dan kamu juga dalam kurung sebenarnya akan menjadi azwajan, bergolongan-golongan, salasatan, tiga golongan, dan atau kalian, kamu juga menjadi tiga golongan. Di terjemah Al-Mu'asir ini sudah diperingan untuk dipahami, mudah-mudahan begitu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, yang dimaksud tiga golongan ini adalah tiga golongan yang akan terjadi pada manusia nanti di akhirat setelah kejadian hari kiamat. Seperti apa kejadian hari kiamatnya? Dijelaskan dalam ayat sebelumnya, 6 ayat sebelumnya ya. Tapi sebelum itu mungkin saya akan bahas dulu tiga golongan yang dimaksud. Tiga golongan ini yang akan memisahkan manusia nanti di akhirat, dari awal sampai akhir. Dipisahkan menjadi tiga golongan saja. Berbicara tentang golongan, ternyata bukan hanya di dunia. Di akhirat memang sudah dibuat seperti itu. Terlebih di dunia saat ini.
Mungkin perlu saya singgung sedikit karena seringkali menjadi pertanyaan. Kenapa sih kita tekan Al-Qur'annya satu, ya kan? Hadisnya satu, maksud saya hadis itu, ayat Al-Qur'an itu. Tapi kok di umat Islam di Indonesia saja ada golongan ini, benar? Ada golongan itu, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, punya ciri begini, punya ciri begitu, pemahamannya begini, pemahamannya begitu, begitu banyak, liar kan? Ya, itu orang liar mending tongwe gitu. Kan banyak yang begitu. Akhirnya pesimis, ya, frustasi, saking liar itu. Di ditu kitu, di dia kieu, cek ieu kitu, cek ieu kieu, liar orang mah mending henteu we gitu. Nya, kan begitu. Akhirnya nuh henteu teh bergabung jadi satu golongan lagi, tak golongan henteu. Gitu. Kenapa saya sampaikan begini? Supaya kita tidak kaget. Karena memang begitulah yang terjadi. Jangankan sekarang atuh ya, sakieu meuni eyeubna manusia. Di akhirat saja yang sudah pasti hanya ada dua jalan, kanan dan kiri. Buat Allah, oleh Allah dibuat menjadi tiga golongan. Rasulullah sudah tahu sejak awal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, Inna bani Israila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan. Bahwa Bani Israel, Yahudi dan Nasrani dan kelompok manusia yang lain akan sudah terpecah menjadi 71 golongan. Jadi kade ulah merasa umat Islam loba salah kulantaran loba golongan, loba ormas dan sebagainya. Karena ternyata dari dulu sebelum kita mereka juga sama-sama terpecah. Mungkin sudah begitu oleh sunatullahnya ya. Bapak Ibu, beda kepala, beda pandangan, beda kepala, beda pendapat, beda kahayang nih. Jangankan seimah serumah kan beda-beda. Ibu jeung suami selamanya seiring gitu saya sekata. Saya yakin enggak. Suami kaditu, istri kadieu, ya kan? Tapi bagus eta teh, ya, supaya semakin terlatih membangun kebersamaan. Jadi indah. Dalam mun ibu ning kieu hayu, ning kitu hayu, bagi saya sendiri rasanya ya tenang, itu bukan kahayang gitu kan? Ya, justru ketika berbeda pandangan, ketika itu bisa dikelola, dimanage menjadi indah. Gitu. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya ada istilah ikhtilafu ummati rahmatun, ya. Perbedaan umat itu menjadi rahmat kalau itu teh baru koma. Kalau bisa dimanage, dikelola secara baik sehingga terhimpun menjadi satu kesatuan yang indah. Da musik lamun semuanya dog-dog rame moal enakeun moal paciwe ya mun aya dog-dog dog-dog suling ya kenang gitu leres Pak ya kan dipadukan jadi indah begitu. Nah maksud saya ini supaya menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup sehari-hari kita ini beda-beda ya teu kudu lieur teu kudu kaget, biarlah kita jalani, kita nikmati segala perbedaan ini. Tuh Bani Israel jadi 71 golongan. Nah ini yang berikutnya kata Rasulullah, wasataf tariku ummati, dan umatku kata Rasulullah akan terpecah ala isnai wasab'ina firqatan, pada 72 golongan. Tapi coba kita hitung, Indonesia saja udah berapa puluh Pak ya? Belum di Mesir, belum di Saudi, belum di mana-mana. Jadi yang dimaksud golongan itu golongan yang mana? Nah ini perlu dipahami. Yang dimaksud 70 di dalam hadis khususnya itu berbicara tentang angka yang tidak terbatas. 72 itu 72 angka 72 bukan Pak. Tapi menunjukkan banyaknya dan tidak terhitungnya. Hitung sih Indonesia sekarang berapa? Belum yang dulu, ya kan? Belum yang nanti. Buating ibu teh bikin golongan yang baru nih Bapak nih. Golongan MPI, malah ya golongan MPI. Insya Allah ya kita selalu bersama dalam satu komando guru kita Ustaz Ahmad Amiruddin. Gitu Pak.
Jadi berbicara angka 70 itu berbicara tentang angka yang tidak terbatas. Berarti lebih dari 70, bisa jadi 100, 1000 bahkan lebih. Nah yang menarik ini kata Rasulullah, kulluhum finnar. Semuanya di neraka. Loh, illa wahidatan, kecuali satu. Wahya al-jamaah. Golongannya akan masuk ke surga itu al-jamaah, yaitu golongan yang al-jamaah. Ini kira-kira nama apa sifat, Pak? Nama apa sifat? Sifat. Dan nggak ada nama golongan al-jamaah. Kalaupun mengambil inisiatif dari situ menamakan diri al-jamaah, itu mengaran. Ya, belum tentu memiliki karakter yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya, paham ya? Al-jamaah itu bukan nama. Boleh Bapak bikin kelompok nama nih al-jamaah, boleh. Tapi itu nama. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah adalah sifat dari golongan tersebut. Ketika sahabat bertanya, apa ini maksud dengan al-jamaah itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Maksudnya, jadi tauladan, jadi tolok ukur, jadi standarisasi. Kalau dia mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka golongan itu insya Allah yang akan dijamin masuk surga. Tapi kalau keluar dari itu, golongan dimanapun, namanya apapun, keluar dari ma'ana alaihi wa ashabi, berarti dia tidak akan punya jaminan masuk surga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah ini sekarang di dunia ya. Di akhirat nanti dibagi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasah. Kalian akan terbagi 3 golongan. Golongan pertama ayat berikutnya. Fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Maka golongan pertama adalah golongan kanan. Ma ashab, ma ini kalimat takjub ya. Betapa indahnya, betapa bahagianya ashabul yamin, golongan kanan ini. Mau? Mau atuh. Ada yang tidak mau? Bukan jamaah MPI namanya. Ya, insya Allah. Yang kedua, wa ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri. Ma ashabul masy'amah, betapa celakanya, betapa ruginya. Di sini apa artinya? Betapa alangkah ya, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Jangan sampai ada yang mau. Wasabiqunas sabiqun, mereka itu dan golongan yang ketiga adalah as-sabiqun, yang paling dahulu beriman. As-sabiqun, dikuatkan lagi, mereka yang lebih dulu beriman. Jadi ada 3 golongan ya, golongan kanan, golongan kiri, golongan yang selalu paling awal dalam segala hal, terutama paling awal dalam beriman. Maka para ahli tafsir ini membagi 3 level lah, as-sabiqun as-sabiqun. Yang pertama adalah para nabi dan rasul, udah pasti itu ya. Pasti mereka yang pertama kali tampil mengajak segenap umat manusia pada saat itu untuk masuk, untuk ada pada jalur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah para pengikut di periode awal para nabi dan rasul. Kalau Nabi Muhammad siapa sabiqunnya? Para sahabat ya. Tapi ada yang 4 orang pertama kali beriman. Dari ibu-ibu siapa? Siti Khadijah. Dari anak muda? Ali bin Abi Thalib. Dari dewasa bapak-bapak? Abu Bakar As-Siddiq. Dari hamba saya? Zaid bin Haritsah. Lalu kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah berarti ini sabiqun yang pertama.
Itu kelompok yang kedua. Kalau Nabi Isa, siapa sabikun sabikunnya? Hawariyun. Tapi Nabi Isa mah pengikutnya cuma segitu. Cuma 12 orang di -1. Ya -1. Ya. Si Yudas Iskarot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa, kemudian disalib. Kalau Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Yunus, Pak. Nabi Yunus itu satu-satunya nabi yang di periode awal tidak ada pengikut sama sekali. Makanya kata Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan, nanti di akhirat nabi yang paling banyak pengikutnya Nabi Muhammad menuju surga. Nabi yang sama sekali nggak ada pengikut Nabi Yunus. Paling sedikit Nabi Isa. Nabi Nuh berapa orang? 80 orang. Dakwah 1000 tahun. Masya Allah ya. Luar biasa. Tantangan para nabi dulu. Wajar kalau disebut as-sabiqunas sabiqun. Kelas nabi dan rasul dakwah temenang umat seorang-orang acan. Nabi Yunus tah. Walaupun kemudian tetap ada yang sadar. Nabi Isa siang malam dengan segala mujizat. Berapa tadi? 11 orang. 12 - 1. Nabi Nuh 1000 tahun. Berapa orang? 80 tahun. Saya di sini banyak, alhamdulillah. Ustadzah maksud saya, bukan saya. Luar biasa ya. Nah, ini kelebihan dari umat terakhir kata Rasulullah. Kembali ke yang tadi. As-sabiqun as-sabiqun, kelompok pertama Nabi dan Rasul. Kelompok kedua pengikut Nabi dan Rasul di periode awal. Yang ketiga, nah ini yang menarik bagi saya. As-sabiqun as-sabiqun menurut salah satu ulama tafsir, mereka yang selalu hadir di awal di setiap panggilan dari Allah. Yang selalu hadir paling awal manakala ada perintah atau ibadah kepada Allah. Salat berjamaah nih Pak, datang sebelum azan. Itu as-sabiqun as-sabiqun. Karena rata-rata mun berjamaah, rumawas Pak, nungguan azan, bahkan nungguan qomat. Rumawas? Nah, badai di Robi. Yud kadinya kadang adanya opat tuh. As-sabiqun as-sabiqun yang selalu hadir paling awal dalam segala kegiatan. Yang luar biasa itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut Abu Bakar? Abu itu bapak, Bakar itu tanginas kalau bahasa Sunda. Tanginas bahasa Indonesia naon Pak? Bu? Hah? Tawelah hese tanginas bahasa Indonesia. Bapak gesit gitu ya. Bapak gesit. Pokoknya Abu Bakar selalu awal. Dalam segala hal Abu Bakar selalu tampil paling awal. Kalau hadir berjamaah paling awal. Kalau datang ke masjid tengah malam selalu lebih awal. Suatu ketika Umar datang ke masjid. Saya ingin sekali ini yang pertama datang ke masjid. Pas jol Abu Bakar tos sila. Kata Umar, besok mas saya erek 1,5 jam lebih awal dari sekarang. 1,5 jam lebih awal, Abu siga geus apaleun teh Abu Bakar teh alim ka payunannya. Geus aya deui wae. Besoknya 1 jam lebih awal, geus aya deui. Siga teh Abu Bakar apaleun, urang mah kahiji. Begitu ya. Itu luar biasa. Tapi mungkin yang dimaksud Abu Bakar selalu awal dalam segala hal. Ketika satu saat Rasulullah menyampaikan kepada jamaah, wahai para sahabat, siapa yang tadi malam tahajud jam sekian misalnya, itu yang ngacung Abu Bakar. Siapa yang tadi pagi sudah bersedekah, yang ngacung Abu Bakar. Masya Allah, Abu Bakar selalu juara 1. Ya, jadi Abu Bakar mas sabikun sabikun, iya, sabikun yang kelompok 2, iya, yang kelompok 3, iya ya. Nah, bisa kita seperti Abu Bakar di kelompok 2? Nggak bisa, udah habis masanya. Yang bisa kita jadikan kejar ini adalah yang kelompok 3. Selalu datang lebih awal dalam segala aktivitas peribadahan, aktivitas yang positif. Siapa tadi yang datang pertama ke sini? Cung, as-sabiqun as-sabiqun, insyaallah. Tapi terus. Sekali mah moal. Ya, Masya Allah. Bapak-bapak, mari kita mengejar kelompok ini ya. Kan ini kelompok nomor 1 Pak.
Meskipun disebut ketiga oleh Al-Quran, tapi dia yang pertama justru masuk surga. As-sabiqun yang pertama, as-sabiqun yang pertama. Datanglah ke masjid untuk salat berjamaah. Tungguan wae komat. Kena sekali-kali ayah halangan, nggak masalah. Bapak, ini bapak-bapak, kenapa muazin itu dapat tempat khusus di hadapan Allah? Kata hadis bahwa muazin nanti di akhirat dia akan memiliki leher yang panjang. Kalian jarapah. Atau gila, jadi jarapah mah. Itu bahasa kiasan. Yang dimaksud muazin di akhirat nanti itu akan berbadan tinggi dan akan yang paling pertama mendapat syafaat dari Rasulullah. Sebab pangkaheulana katingal ya janggungannya, anu pandai kapan kehalangan, punten. Iya kan? Pangjanggungan. Silahkan dapat syafaat. Pertama masuk surga. Kenapa? Karena selain itu muazin pasti pangheulana datang ke masjid. Iya kan Pak? Begitu. Masya Allah. Berbahagialah Bapak yang suka azan. Terus ya. Kalaupun ada muazin lain, ya tetap datang mapangheulana. Ulah karena jadi diganti azan di terakhir datangnya, ya. Jangan sampai begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, itu yang menarik bagi saya. Mari kita mengejar ini. As-sabiqun as-sabiqun. Berikutnya, ulaikal muqarrabun. Merekalah yang didekatkan kepada Allah, yang dipercepat masuk surganya, yang lebih disayangi oleh Allah. Ya wajarlah ya, karena banyak keistimewaan yang dimiliki oleh kelompok as-sabiqun as-sabiqun ini. Baik, sudah 8:30. Kita percepat ya. Kita masuk ke kelompok yang kedua, ashabul yamin. Tapi mungkin tidak bisa saya bahas ayat semuanya ya Bapak Ibu. Ada salah satu yang menariknya saja yang perlu kita angkat. As-sabiqun as-sabiqun itu sudah sebagai kelompok ketiga, tapi yang pertama masuk surga. Yang kedua adalah ashabul yamin, kelompok golongan yang kanan. Nah Bapak Ibu, fi jannati naim ayat 12, di surga yang penuh kenikmatan. Nah yang menarik lagi perlu saya bahas, sulatu minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kelompok sabiqun dan sabiqun itu lebih banyak di umat terdahulu, tapi sedikit di umat yang terakhir. Ada dua kategori. Menurut ahli tafsir, lebih banyak umat sebelum Nabi Muhammad, sedikit di umat Nabi Muhammad. Kategori yang kedua, banyak di periode awal Nabi Muhammad, sedikit di periode akhir Nabi Muhammad. Maksudnya kita ini sabiqunnya sedikit katanya. Ini saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Yang dimaksud ini berbicara tentang umat Nabi Muhammad. Sabiqun as-sabiqun dari umat Nabi Muhammad memang lebih banyak diambil tiketnya oleh periode-periode awal. Yang periode-periode akhir itu memang sedikit ya. Karena barangkali kita nih Bapak Ibu ya yang hidup di zaman sekarang berat untuk bisa mencapai level as-sabiqun as-sabiqun. Tapi jangan khawatir karena tetap ada ashabul yamin, ada golongan kanan. Mungkin tidak lebih awal datangnya, tapi tetap salat berjamaah. Mungkin tidak selalu paling dulu yang dia hadir, tapi dia tetap melaksanakan. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa kita kejar ya. Jadi yang bisa kita kejar tuh ashabul yamin. Kalau ashabul yamin, sulatu minal awalin, wasulatu minal akhirin. Di awal banyak, di akhir banyak insyaallah. Baik. Karena waktunya yang sebentar lagi, kita bahas yang ketiga ya, wa ashabul shimal. Nah ini ada perubahan redaksional dan kata. Kalau di awal ashabul masyamah sama kiri artinya, tapi kalau kita loncat ke ayat 41 yang dimaksud ashabul masyamah itu adalah ashabus shimal, ma ashabus shimal. Golongan kiri yang betapa sengsaranya golongan kiri. Kita loncatnya ke ayat 45 Bu. Ayat 45 yang menjelaskan siapa golongan kiri ini. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Sesungguhnya mereka itu sebelumnya, maksudnya sewaktu di dunia, mutrafin yang suka bermewah-mewah.
Tapi barangkali pemahamannya perlu kita paskan gitu ya. Kita perlu luruskan. Mewah-mewah di sini bukan berarti tidak boleh mengeluarkan harta kita yang kita miliki. Ya, karena pasti itu relatif. Tergantung standar masing-masing. Iya kan? Kalau Bapak bisa beli mobil Alphard cukup lebih, ya tuh Alphard. Untung pakai mobil Kijang tahun 80-an atuh, ya. Nah, apakah ketika orang mampunya beli Alphard disebut mewah? Belum tentu. Karena tentu saja pengelolaan hartanya setara, masuk pada standar dia. Yang salah beli apaan satu meniripu hese, terus maksakeun nepi ka hese ribu hirup sehari-hari. Nah, barangkali seperti itulah. Insya Allah nanti dalam materi berikutnya itu akan disampaikan bagaimana pola pengelolaan keuangan berdasarkan teori yang baik, terutama sejalan dengan Islam gitu ya. Jangan sampai kita terjebak di sini. Kalau yang saya pahami mutrofin di sini bermewah-mewah artinya dia banyak memubazirkan harta pada jalan, pada tempat yang tidak seharusnya. Sehingga mubazir, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang membazirkan harta, sesungguhnya mereka adalah saudara setan. Karena setan tidak pernah berpikir untuk kemanfaatan orang lain. Lebih baik atau lebih mengutamakan kepuasan, lebih mengutamakan kesenangan dirinya sendiri, peduli dengan orang lain. Ya, nah Islam tidak menghendaki itu. Manakala kita punya harta berlebih, maka selain memenuhi kebutuhan kita sesuai standar yang kita miliki, kita perhatikan orang lain. Ya, kita perhatikan orang lain. Karena jangan sampai kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia adalah orang dia kenyang makannya, tetangganya mati kelaparan atau kelaparan. Seburuk-buruk manusia, dia bisa memenuhi kebutuhannya secara maksimal, tapi orang sisi kanan kirinya begitu sangat menderita karena kekurangan. Nauzubillah, nauzubillah. Karena ketika disebut begitu, berarti ibadahnya gagal. Berarti amal solehnya hangus, gara-gara dia tidak punya kepedulian kepada sesama. Mungkin yang dimaksud mutrafin itu ke sana. Bermewah-mewah, melupakan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Merupakan orang-orang di sekitarnya yang lagi kekurangan. Gitu ya. Nah, jangan sampai. Wa kanu yusirruna 'alal insil azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Nah, ini kelompok golongan kiri, indikatornya 2. Dia bermewah-mewah berarti punya harta dong. Atau harta pas-pasan tapi salah menggunakan harta itu. Maka bagaimana caranya? Insya Allah nanti materi berikutnya ya. Yang kedua, dia selalu senang dengan dosa besar. Nah, pedulilah. Bahkan orang yang seperti itu sudah sampai pada tahap meremehkan neraka. Baikkan neraka, oke lah. Kan loba artis. Nah. Jadi artis sudah diklaim jadi ahli neraka orang-orang seperti itu ya. Tuh. Atau nggak mau sama si ini, nggak mau sama si nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai, karena dosa besar itu akan menjadi ancaman bagi hidup kita nanti di akhirat. Ya, kita tahanlah ya. Begitu banyak godaan, ajakan untuk melakukan dosa besar. Kita tahan manakala kita ingin menjadi ashabul yamin. Syukur-syukur kita bisa mengejar as-sabiqun as-sabiqun ya. Selalu yang ada di golongan pertama, selalu yang menjadi terdahulu. Yang sederhana sajalah. Mari kita lebih awal dalam segala hal. Mudah-mudahan ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya Bapak Ibu, berhubung dengan waktu. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan berkenan, ada manfaatnya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.